Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi para sahabat channel terindah Siadi. Nah, di mana lagi? Kalau bukan di program pada hari ini, yaitu seulas seuntai kata bermakna. Baiklah sahabat channel terindah sekalian, pada video kali ini saya akan mengulas sedikit saja mengenai kata insya Allah. Artinya kita berharap semoga Tuhan mengizinkan atas apa yang kita rencanakan. Akan tetapi para pemirsa sekalian, degradasi nilai dari kata insya Allah tadi, dari frase insya Allah tadi sudah berubah. Saat ini ketika kita atau umat Islam mengatakan insya Allah, itu cenderung 70 sampai dengan 90% bisa diyakini dia tidak akan melakukan hal tersebut. Ada dua faktornya yang menurut saya pahami. Seharusnya ketika mengucapkan insya Allah itu memang kita benar-benar berharap bahwa, dan kita berencana bahwa kita akan menghadiri pada apa yang telah kita janjikan tersebut. Kenapa bisa terjadi? Misalnya pada suatu contoh, misalnya Anda diundang untuk hadir ke suatu pesta sahabat Anda yang berulang tahun, tapi Anda diundangnya dengan mendadak atau tiba-tiba, hanya beberapa hari, hanya beberapa saat sebelum hari pelaksanaan Anda baru dikasih tahu. Secara spontan Anda mengatakan insya Allah. Insya Allah yang spontan seperti ini, apalagi diundang dengan suasana yang juga mendadak tersebut, bisa diyakini meskipun dia menggunakan insya Allah, maknanya bisa sekitar 70 sampai dengan 90% dia tidak hadir. Karena pertama, kemungkinan dia merasa terdesak atau terpojok karena dia tidak mempunyai pilihan untuk memberikan rasa nyaman, untuk memberikan ketenangan pada hati kawannya. Dia mengucapkan kalimat insya Allah walaupun dalam hatinya dia berencana tidak datang. Atau kedua, orang yang mengajak kita atau orang yang mengundang kita itu terkesan memaksa pada kita untuk hadir, sehingga keluarlah kata insya Allah. Karena nuansa memaksa itu ada, karena nuansa memaksa itu muncul dari perkataan yang disampaikan oleh kawan kita kepada kita itu, akhirnya kita juga merasa terpojok. Akhirnya kita mengucapkan frase insya Allah, tapi dalam hatinya dia diyakini tidak datang pada apa yang ditawarkan atau apa yang dikasih tahu, apa yang diundangkan oleh kawan kita kepada kita tersebut, sehingga diyakini 70 sampai dengan 90% dia tidak datang karena yang mengundang atau yang mengajak itu terkesan memaksa kepada si kita yang akan diundangnya. Sebagian besar kita mengucapkan frase insya Allah, sebenarnya yang memiliki makna adalah semoga Tuhan mengizinkan atas apa yang kita rencanakan tersebut, tapi telah mengalami degradasi dalam hal nilainya. Kini nilai insya Allah itu orang yang mengucapkan maupun yang mendengar sudah mempunyai pesimisme untuk tidak terrealisasi. Karena pertama, faktor pertama adalah bahwa yang diundang itu kemungkinan besar dia sudah punya acara lain pada saat yang bersamaan dengan kawan kita yang mengundang tersebut, sehingga untuk memberikan ketenangan atau memberikan kenyamanan pada pikiran kawan kita yang mengundang itu, maka muncullah frase insya Allah. Padahal dia yakini sekitar 70 hingga 90% dia tidak akan datang. Hanya dia berlindung di balik kata insya Allah. Karena dia meyakini ketika dia mengatakan tidak,
kawan kita yang mengundang ini dia akan merasa kecewa, atau mungkin dia sedikit marah karena dia merupakan orang atau kawan akrab kita. Kedua, kata frase insyaallah sering kali muncul ketika kita atau orang lain mengajak kita atau mengundang kita untuk sesuatu acara, tapi terkesan orang yang mengundang kita itu terkesan memaksa untuk kita hadir. Ketika nuansa memaksa itu muncul dalam bahasanya, maka ketika orang yang diundang itu merasa terpojok dan dia tidak bisa mengelak untuk mengatakan tidak, dan biasanya akan muncul frase insya Allah, meskipun dalam hati mereka yang mengucapkan itu mereka berencana untuk tidak datang. Jadi sekali lagi mereka bersembunyi di balik frase insya Allah. Harus kita pahami secara bersama para pemirsa sekalian bahwa frase insya Allah itu adalah merupakan frase yang memiliki makna keislaman, yang juga memiliki makna pahala di dalamnya, terutama ketika kita berencana akan menghadiri apa yang telah kita ucapkan dengan kata insya Allah tadi. Dan marilah kita para sahabat channel Terindah sekalian untuk kembali kepada frase insya Allah sebagaimana mestinya. Dan juga dari kita juga, seandainya kita ingin mengundang orang, ingin mengajak orang, pergunakanlah kata-kata yang tidak memaksa untuk mengajak mereka atau mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang walaupun sebenarnya itu bagus, tapi jangan memaksa. Karena dengan kata memaksa itu memang tidak ada kata paksa mungkin di dalamnya, tapi terkesan memaksa. Tentulah ini membuat tidak nyaman kawan kita yang kita ajak atau kawan kita yang kita undang tersebut, sehingga frase insya Allah mereka gunakan, dan kita pun yang mendengarnya kadang merasa nyaman juga, walaupun kita yakin dia tidak akan datang ketika mengatakan insya Allah. Apakah makna insya Allah itu telah mengalami perubahan nilai sama sekali sehingga sekarang dimaknai insya Allah artinya tidak? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tetap istiqomah pada apa yang kita katakan. Sebagai pengundang kita jangan memaksakan, sebagai yang diundang kita jangan merasa terpaksa. Maka jalinlah komunikasi dengan kawan kita sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadi misunderstanding sama kawan kita. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.